warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elita Zanetra Alhamrasari dengan NIM 1030123004443. Sini saya akan mempresentasikan tugas algoritma pemrograman 2. Di sini saya mengambil materi pengenalan function. Apa sih itu function? Definisi function sendiri dalam ilmu komputer, function atau fungsi didefinisikan sebagai blok kode yang terorganisir dan dapat digunakan kembali atau bisa dibilang reusable yang dirancang untuk melakukan satu tugas spesifik. Kemudian di sini ada konsep dasar atau function bekerja sebagai subprogram, yang artinya function adalah program kecil yang berada di dalam program utama kita. Kemudian di sini ada tujuan utama menghindari duplikasi kode dan meningkatkan keterbacaan. Input itu sebagai parameter, proses sebagai function atau function body-nya, kemudian output sebagai return value. Selanjutnya di sini ada karakteristik utama. Pertama ada modularitas, di mana modularitas itu function memecah program yang besar dan rumit menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Kemudian ada invokasi, kode di dalam function tidak akan berjalan otomatis saat aplikasi dimulai, di mana hanya akan dieksekusi jika dipanggil di-invoke oleh program utama atau function lain. Ketiga ada abstraksi, di mana saat kita memanggil function, kita tidak perlu tahu detail rumit di dalamnya, bagaimana proses itu terjadi. Jadi kita hanya perlu tahu data apa yang harus dimasukkan dan hasil apa yang akan dikeluarkan, seperti input dan output. Selanjutnya di sini ada sebuah function, umumnya identifier atau nama ini identitas untuk pemanggilan function tersebut. Kemudian ada variabel yang menampung nilai atau parameter inputnya yang dikirimkan ke dalam function. Selanjutnya ada body-nya, itu bisa dibilang sebagai logikanya, di mana baris-baris kode tempat pemrosesan data terjadi. Dan selanjutnya di sini ada return hasil sebagai output, di mana tipe data dari hasil yang akan dikembalikan ke pemanggil. Di sini saya mengambil studi kasus, yaitu luas persegi panjang. Di skenarionya, program menerima input panjang dan lebar, lalu menghitung luasnya menggunakan function terpisah. Alur logikanya, input data panjang sebagai integer dan lebar integer, proses operasi matematika panjang kali lebar, dan outputnya mengembalikan nilai integer ke program utama. Nah, di sini ada kode implementasi kode golangnya ya, di mana pertama diawali dengan keyword function atau function hitung luas, untuk memberitahu komputer bahwa kita sedang membuat fungsi baru. Kemudian di dalam kurung ada p integer dan L integer, itu sebagai di mana parameter anggap saja P dan L ini sebagai tempat penampung sementara untuk data yang akan kita proses nanti. Terus kemudian ada kurung di ujung baris sebagai tipe data integer. Setelahnya itu ada function di mana bekerja function ini untuk mengembalikan sebuah angka bulat atau integer kepada kita, di mana di dalam function logikanya sangat simpel. Kita buat variabel luas yang berisikan hasil perkalian P dan L. Terakhir kemudian ada return luas untuk di mana perintah inilah yang melemparkan hasil perhitungan tadi keluar dari function agar bisa dipakai oleh program utama. Selanjutnya di sini ada main program. Masuk ke main program ini tempat utamanya aplikasi dimulai, di mana kita menyiapkan dulu datanya. Saya membuat variabel panjang bernilai 10, kemudian lebar bernilai 5. Selanjutnya di sini ada pemanggilan function, di mana saat ini baris dijalankan di nilai 10 yang akan dikirim ke P, dan nilai 5 akan dikirim ke L, seperti function di atas ini. Function akan menghitungnya, lalu hasilnya yaitu akan 50, yang dimana dikembalikan disimpan ke dalam variabel. Terakhir kita mencetak variabel hasil tersebut ke layar menggunakan fmt printf sebagai luas persegi panjang. Selanjutnya di sini bisa dilihat kurang lebih analisis kodenya, seperti deklarasi function hitung luas, menerima 2 integer sebagai input dan menjadikan 1 integer sebagai output. Kemudian yang kedua ada scope atau lingkup, variabel luas bersifat lokal, tidak bisa diakses dari main. Terakhir ada keyword return sebagai return luas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur data array. Ya, kenapa sih kita tuh butuh array gitu?
Hmm, bisa dilihat pada contoh kiri ini. Di sini kan ada variabel nilai 1, variabel nilai 2, variabel nilai 3, variabel nilai 4, dan variabel nilai 5. Kita membayangkan kalau kita mempunyai 100 data 100 mahasiswa, yang dimana kalau misalnya kita membuatnya satu-satu akan lebih ribet atau lebih memakan banyak waktu. Dan di sini ada solusi yang sisi kanan, di mana lebih array lebih efisien. Kita cukup membuat variabel nilai siswa, misalnya nilai siswa di sini yang bisa menampung banyak angka sekaligus, seperti ini. Jadi kumpulan data bertipe sama yang disimpan dalam satu variabel berurutan. Selanjutnya di sini ada membayangkan array sebagai deretan loker atau sebuah sebuah daftar data yang berurutan. Di sini ada loker variabel mempunyai satu nama, misal loker A. Terus kemudian ada loker A sebagai nomor loker sebagai indeks, selalu dimulai dari 0, dan isi loker itu sebagai elemen, di mana elemen itu data yang disimpan. Si variabel elemen-elemen ini berisikan data atau angka-angka nilainya, dan indeks ini adalah nomor urut atau posisinya. Ini seperti ini, dibilang array berurutan. Kemudian di sini ada karakteristik utamanya, di mana di sini ada semua data di dalam array harus memiliki tipe data yang sama dan tidak boleh dicampur, seperti tipe data integer dicampur dengan string. Uh, Tidak, kemudian ada fixed size, di mana ukurannya tuh tetap saat dideklarasikan. Semisal kita mempunyai ukuran cuma 5 dan tidak bisa diubah menjadi 6 atau 4. Kemudian di sini ada akses cepat. Ketiga ada zero based indexing, di mana perhitungan posisi data selalu dimulai dari 0, bukan 1. Tergantung soal juga sih sebenarnya. Terus kemudian di sini ada ukurannya tetap. Kita bisa langsung mengambil data dimanapun jika kita mengetahui nomor indeksnya. Selanjutnya di sini ada mendeklarasikan sebuah array di dalam gelang. Di sini ada variabel array isi 3 data string. Kemudian di kanan ini ada yang paling sering kita gunakan itu variabel angka sama dengan 4 ya. INT, kemudian integer maksudnya. Selanjutnya di sini ada mengambil dan mengubah data menggunakan nomor indeks di dalam kurung siku. Di sini ada contohnya function main. Kemudian di sini memisalkan diri kita, misal kita mempunyai data pertama, di mana kita menulis nama array-nya, lalu indeksnya itu 0, dan data akan mengoutputkan apple. Kemudian di sini ada indeks 2 dan mengoutputkan buah mangga. Kemudian di sini ada mengubah data. Misal kita ingin mengubah sebuah data jeruk dan diganti menjadi anggur, itu kita bisa memanggil indeksnya buah 1, lalu diberi tanda sama dengan anggur, dan kemudian kita memasukkan nilai baru yang dimana memprint line sebuah buah, artinya apel itu apel, anggur, mangga. Selanjutnya ada looping array, di mana cara kita menampilkan semua array tanpa memanggil satu-satu. Misalnya kita ingin mengoutputkan sebanyak data tanpa harus memprint satu-satu, jadi kita menggunakan looping atau perulangan, di mana kalau bahasa gitu pakai for sama range. Kemudian kode ini bakal diisi dengan i, terus sebagai nomor urutnya, dan data sebagai yang jadi isinya. Jadi sekali tulis semua data ini bisa ditampilkan. Menjadi seperti indeks, output indeks ke 0 isinya 85, indeks 1 isinya 90. Itu saja sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.